Lipat, putar. Bekerja di folder 3 lipat, latihan 01 sudut lipatan intro. Untuk visualisasi berkualitas tinggi dari berbagai hal di Glow, saya tidak dapat melakukannya tanpa fungsi seperti lipatan. Banyak hal telah terselip di bagian atau bagian dengan satu atau lain lipatan. Ini bisa berupa kerah yang perlu kita buka pada produk, trim, dan manset disetrika menjadi dua. Lipatan di celana, lipatan, dan sebagainya. Mari kita lihat bagaimana memvisualisasikan semua ini di Glow. Dalam latihan saya memiliki bagian dengan garis dasar vertikal, di mana saya akan menunjukkan cara membuat lipatan. Untuk bekerja hanya dengan garis dan tidak mempengaruhi kontur detail, saya akan memblokir kontur. Tombol kanan pada bidang kosong atau lokal semua garis besar pola. Sekarang saya akan menerjemahkan garis dasar menjadi yang internal. Membuka kuncinya, memilih semua area pilihan sekaligus. Dan konversi ke internal menggunakan konversi ke jalur internal. Ini perlu, karena untuk garis internal kita dapat mengatur properti fold. Saya memilih salah satu garis dan melihat propertinya. Bagian lipatan dirancang untuk bekerja dengan lipatan. Parameter fold angle atau four angle memberi kita kemampuan untuk membuat lipatan pada garis bagian dalam. Mari kita jalankan simulasi dan ubah sudut lipatan dengan slider. Seperti yang Anda lihat, mengubah nilai sudut lipatan menciptakan lipatan luar pada bagian tersebut, baik di dalam. Sudut lipatan adalah sudut antara dua negara bagian relatif terhadap garis lipatan. Nilai dapat dipilih dari 0 hingga 360, 180, seperti berdiri secara default adalah tidak adanya lipatan, yaitu bagian datar tanpa lipatan di atasnya. Jika Anda memilih nilai yang mendekati 0, yaitu nilai dari 0 hingga 179, ini akan menjadi lipatan dalam keluar ke sisi yang salah, yaitu lipatan keluar. Jika Anda memilih nilai yang lebih dekat ke 360, maka lipatan tatap muka terbentuk. Semakin dekat nilai parameter ini dengan yang ekstrim, semakin tajam lipatan kita dan semakin jelas. Saya akan menghentikan simulasi dan mengubah sudut lipatan untuk garis ini menjadi 180. Mari kita pilih garis kita melalui satu. Dengan Shift dan atur semuanya ke 0 untuk sudut lipatan. Garis yang tersisa akan diatur ke 360. Mari kita jalankan simulasinya, dan dengan cara ini kita melihat bahwa kita mendapatkan lipatan sederhana. Lihat di jendela 2D di telepon, di mana saya menetapkan lipatan, garis-garisnya berubah warna. Beberapa di antaranya menjadi merah muda, yang memiliki nilai 0 atau mendekati 0. Dan yang biru hijau lainnya adalah yang memiliki lipatan lebih dekat ke 360. Jadi secara visual saya membedakannya pada polanya. Selain itu, dalam properti di grup parameter lipatan, ada juga parameter kekuatan lipatan. Ini adalah kekuatan lipatan. Semakin tinggi nilai parameter ini, semakin elastis penyetrikaan lipatan. Dan itu akan menjaga bentuknya lebih baik. Lipatan ini akan lebih sulit untuk diluruskan. Dan dengan cara ini kita bisa mengatur tampilan lipatan kita. Saya juga memiliki sakela rendering lipat di sini. Secara default, tidak dicentang dan ternyata tikungan yang lembut. Jika Anda mencentang kotak, maka garis lipatan akan menjadi jelas. Ayo berlatih mengerjakan lipatan. Latihan 02, latihan sudut lipat. Saya memiliki produk ini. Kita perlu membawa produk di sebelah kiri ke formulir. Seperti di sebelah kanan, kita sudah memiliki jahitan di sini. Tapi kita perlu memberi lipatan pada garis dalam. Seperti yang Anda lihat, bagian-bagiannya rumit sehingga pada tikungan sudutnya 90 derajat, sudut inilah yang akan membantu kita membuat kubus.
Di suatu tempat kita akan melipat muka dengan muka. Dan di suatu tempat di dalam ke sisi yang salah, kita perlu menganalisis. Nilai 90 lebih dekat ke 0. Ini akan menjadi back-to-back fold. Jadi kita harus memilih semua garis di mana kita membutuhkan lipatan seperti itu. Ini akan menjadi garis yang ada di depan kubus kita. Dan pada sampel kedua mereka akan berada di sini. Saya memilih kedua baris dan atur sudut lipatan ke 90. Lipatan harus jelas. Jadi saya memeriksa bahwa kotak centang rendering lipatan dicentang. Untuk semua garis lain dalam pola, kita membutuhkan lipatan tatap muka. Untuk mendapatkan lipatan tatap muka, kita membutuhkan nilai yang lebih besar dari 180 derajat. 180 derajat ditambah 90 yang saya butuhkan. Kita mendapatkan 270. Jadi untuk garis ini kita atur sudut lipatan 270. Kita cek fold rendering dan kita bisa menjalankan simulasi untuk melihat hasilnya. Selesai, kita mendapatkan bentuk yang diinginkan. Mari kita beralih ke latihan berikutnya. Buka latihan 03, tool pengaturan lipatan intro. Tidak selalu cukup hanya mengatur properti garis untuk membuat tikungan pada bagian, misalnya seperti dalam kasus ini. Kita perlu mematikan kerah dan menyelipkan lengan baju. Jika kita hanya mengatur sudut lipatan, maka lipatan tentu saja akan dibuat, tetapi detailnya sendiri tidak muncul karena susunan silindris di sekitar tubuh avatar. Garis lengkung sudah ditandai pada pola saya, dan saya akan bekerja dengannya. Jika tampilan garis internal dinonaktifkan di jendela 3D, lebih baik mengaktifkannya, akan lebih mudah dinavigasi. Saya akan menggunakan tool pengaturan lipatan di tempat kerja. Tapi sebelum kita mempelajari cara kerjanya, detail yang kita rencanakan akan dibengkokkan. Lebih baik untuk memperkuat, membuatnya sulit untuk sementara waktu. Untuk ini saya memilih kerah dan lengan. Klik kanan dan pilih perkuat. Setelah itu kita jalankan simulasi agar bagian-bagian tersebut sejajar. Diluruskan. Hentikan simulasi dan pilih tool pengaturan lipatan. Kita perlu menemukan garis lipatan masa depan. Kita akan mulai dengan kerah. Saya membawa mouse dengan tool saya ke kerah, garis di mana lipatan dimungkinkan. Ketika mengarahkan penunjuk mouse, mereka disorot dengan warna biru. Mungkin ada banyak garis seperti itu. Mereka bisa berada di kontur, di garis internal. Kita arahkan pointer mouse tepat pada garis yang kita butuhkan dan klik dengan tombol kiri mouse sekali. Saya menguraikan garis lipatan untuk kerah terlebih dahulu dan itu sedikit lebih tinggi dari garis jahitan antara dudukan dan kerah. Setelah saya memilihnya, saya memiliki lingkaran dengan dua panah. Saya membuka di jendela 3D sehingga lingkaran ini terlihat jelas, tidak miring. Dengan panah saya dapat mengontrol lipatan saya. Mereka berada di bidang bagian saya, di kedua sisi garis lipatan. Untuk menekuk atau menekuk bagian dari bagian, kita perlu bekerja dengan panah yang ada di atasnya. Saya mengambil tombol kiri mouse untuk panah. Tarik ke panah kedua sedekat mungkin. Dan lihat bagaimana kerahnya terbuka saat dilipat. Pada saat yang sama, saya memastikan bahwa itu tidak masuk kemanapun di detail lainnya dan di avatar. Jika tidak, dia mungkin akan terlibat konflik dengan mereka. Lebih baik sedikit menekuk, tetapi agar nanti semuanya stabil dan tidak perlu diperbaiki. Ketika lipatan dibuat, saya menonaktifkan tool dengan memilih pilih pindah. Pergi ke properti baris saya. Garis lipatan kerah sekarang dipilih untuk saya. Jika tidak dipilih, lalu kita pilih di jendela 2D dan lihat parameternya. Parameter sudut lipatan sekarang berisi nilai sudut, di mana saya berhasil melipat bagian dengan tool pengaturan lipatan saya.
Tapi kita bisa memperbaikinya jika kita ingin lipatannya lebih kuat. Kita fokus pada nilai yang sudah diset. Jika kurang dari 180, maka kita set 0. Jika lebih dari 180, set 360. Sekarang saya set 0. Anda juga dapat menyesuaikan gaya lentur. Sekarang saya siap untuk simulasi. Jalankan. Dan seperti yang kita lihat, kerahnya disimulasikan dengan sempurna sesuai kebutuhan kita dengan lipatan. Lepaskan penguatan bagian. Tombol kanan mouse, lepaskan. Saya dapat menyesuaikan garis lipatan saya untuk membuatnya lebih jelas. Untuk melakukan ini, saya memilihnya dan mencentang kotak untuk rendering lipat. Saya secara opsional dapat menghapus baris ini sama sekali. Dan dalam hal ini, keras saya akan tetap berpaling, tetapi lipatannya akan lebih lembut. Jika diinginkan, saya juga dapat mengurangi jarak partikel sehingga permukaan keras saya lebih halus. Sekarang kita perlu melakukan prosedur yang hampir sama dengan lengan baju. Saya akan bekerja dengan salah satu dari mereka. Saya telah memperkuatnya dan garis untuk menekuk tunjangan telah digariskan. Saya akan bekerja sebagai tool pengaturan lipatan. Saya memilih tool ini dan menggerakkan mouse ke atas garis yang diinginkan. Saya klik dengan tombol kiri mouse sehingga memilih baris yang diinginkan. Saya berbalik sehingga saya bisa melihat lingkaran dengan baik. Saya akan menyelipkan uang saku saya ke dalam. Saya mengambil panah merah dan memindahkannya ke arah hijau, agar uang jajan terselip ke dalam. Jika perlu, saya putar agar terlihat jelas apa yang saya lakukan. Dan sedekat mungkin, saya membawa satu panah ke panah lainnya, tetapi tidak sampai akhir. Lalu pergi ke properti garis dan sesuaikan sudutnya, atur nilainya menjadi 0. Karena saya mendapat nilai kurang dari 180 saat bekerja dengan pengaturan lipatan, dan saya akan memeriksa rendering lipatan agar lipatan lebih jelas. Saya juga akan menjahit tunjangan saya sehingga memegang dengan kuat. Saya memilih jahitan segmen dan menjahit kelonggaran jahitan ke garis yang sudah ditandai pada bagian tersebut. Sekarang Anda dapat menjalankan simulasi. Periksa hasilnya. Dan jika semuanya baik-baik saja, Anda dapat menghapus penguatan. Klik kanan, unstraighten, dan inilah lengan saya yang sudah jadi. Pindah ke lengan kedua, perhatikan bahwa lengan kedua terkait dengan edit simetris pertama. Dan oleh karena itu, dalam hal ini secara otomatis akan terselip juga, seperti yang terjadi pada saya. Jika Anda ingin bekerja secara terpisah dengan lipatan pada bagian yang terhubung secara simetris, maka Anda harus terlebih dahulu menghapus pengeditan simetris dari mereka menggunakan pengeditan tautan hapus. Saya hanya perlu menghapus properti penguat dan produk saya benar-benar siap.